fear that the worst is yet to come. Kill more of our forces. Even gained allies among some of the Greys, wanting this war to end. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sequel dari film Occupation, yaitu Occupation Rainfall yang dirilis tahun 2020. Nah, buat teman-teman yang belum nonton film sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Pada film sebelumnya, dikisahkan bahwa ras alien yang disebut Grey datang menginvasi bumi untuk menjadikan bumi sebagai rumah baru. Untungnya, berkat perlawanan yang dilakukan para pejuang independen dan pihak militer, mereka berhasil menghentikan perang meski hanya untuk sementara waktu. Will you help us stop this war and share this world? Seorang pejuang manusia bernama Amelia berhasil membuat kesepakatan damai dengan sebagian alien Grey untuk hidup berdampingan dengan manusia serta bersama-sama melawan alien Grey jahat. Karena pada dasarnya, sebagian dari alien Grey tersebut sudah lelah dengan perang berkepanjangan. It's been 2 years since their mothership arrived out of nowhere. 2 tahun sejak invasi tersebut, hampir seluruh wilayah di belahan bumi mengalami kehancuran dan menyebabkan miliaran kematian. Meski begitu, perlawanan terhadap alien Grey terus dilakukan, terutama untuk membebaskan tahanan manusia di berbagai pos penahanan. Dan karena perlawanan manusia semakin kuat, kapal induk alien Grey jahat yang selama ini parkir di orbit bumi mengirim lebih banyak drone penghancur serta menurunkan pasukan elit mereka untuk melawan manusia. Lalu dalam sebuah operasi militer, Matt yang kini sudah menjadi bagian dari tentara militer bersama aliansi alien Grey menyusup ke dalam koloni musuh di Sydney Barat untuk membebaskan tahanan manusia. Setelah mengeluarkan para tahanan, Matt masuk ruang kontrol guna mencari informasi penting. Namun tiba-tiba ia dikejutkan kemunculan prajurit alien yang jauh lebih besar dan kuat. Untungnya, berkat bantuan Marcus dan para tentara, alien itu berhasil dikalahkan. Matt lantas mengambil helm pelindung alien tersebut untuk diteliti di markas, lalu bergegas keluar sebelum bangunan tersebut dibombardir pasukan udara. Namun sebelum itu, Matt memerintahkan komando. Ada banyak anak-anak alien Grey di dalam koloni yang harus diselamatkan. Akan tetapi, komandan bernama Hayes menolak, lalu memerintahkan skuadron udara menghancurkan koloni tersebut. Setelah itu, Amelia bersama pensiunan jenderal militer bernama Abraham ditemani seekor alien bernama Carrie melakukan pertemuan dengan beberapa alien Grey yang memutuskan berdamai dengan manusia. Dalam pertemuan itu, Amelia berbicara menggunakan bahasa Grey yang diajarkan Carrie padanya. Carrie juga memberitahu bahwa Amelia ini adalah manusia pertama yang menerima kehadiran mereka untuk hidup berdampingan di bumi meski sebagian alien Grey menolak dan meneruskan invasi. Salah satu dari mereka lantas memberi informasi bahwa prajurit elit musuh yang disebut dengan Kelai serta merupakan penjaga dari sesepuh alien Grey mencari sesuatu yang disebut Rainfall yang belum diketahui apa maksudnya. There is talk of rainfall. Something big is coming. The Kelai. Kelai? Vietnoish. Adegan kemudian berpindah ke kantor pusat pertahanan yang berlokasi di jaringan bawah tanah Sydney. Sekembalinya dari medan perang, Matt meminta Gary menganalisa helm prajurit yang ia ambil dari koloni alien. Meski sebenarnya Gary ini agak jengkel kenapa Matt memanggilnya dengan nama tersebut. Danny selalu menggodanya agar Gary nurut dengan apa yang dikatakan Matt daripada dijadikan etanol. Nah, jadi rupa-rupanya beberapa pihak dari kalangan militer kurang setuju dengan keputusan Amelia berdamai dengan alien, terutama Matt dan Komandan Hayes itu sendiri. Bahkan, gara-gara hal tersebut, Matt dan Amelia memutuskan berpisah. Dan kini, Amelia menjalin hubungan asmara dengan salah satu komandan militer bernama Wesek.
Karena itu, meski Komandan Hayes tidak menyukai alien, Wesek melindungi Amelia dan mempertahankan aliansi dengan alien Grey. I did not kill this human. Nuclear weapons were deployed. Setelah itu, Komandan Hayes mengadakan rapat bersama para pejuang. Hayes memberitahu bahwa serangan gabungan Amerika dan Eropa gagal mengenai target utama. Situasi ini diperburuk dengan kedatangan kapal induk alien Grey dari segala penjuru mengepung kota Sydney. Karena itu, satu-satunya pilihan terbaik adalah melakukan evakuasi sesegera mungkin menuju basis pertahanan utama militer yang berlokasi di Blue Mountain. Rainfall. Rainfall? Selain itu, Amelia juga menyampaikan sesuatu tentang rainfall. Namun sampai detik ini, mereka belum mengetahui apa itu rainfall dan apakah mungkin benda itu ada di bumi sebelum kedatangan alien. Di lain sisi, Gary juga memberitahu jika alien Grey sampai menurunkan pasukan elit yang mereka sebut dengan Kelai, sudah pasti rainfall sangat penting bagi mereka. Rainfall was a code name for Pine Gap. Beruntung, Wesek pernah mendengar kata rainfall yang juga disebut dengan Pine Gap, yaitu basis intelijen gabungan rahasia Australia-Amerika yang berfungsi sebagai stasiun pelacak satelit serta pusat pengawasan intelijen yang memproses data dari satelit untuk mendukung operasi militer. Sejauh yang ia ketahui, Pine Gap berada di Australia Tengah dan membutuhkan waktu setidaknya 1-3 hari untuk sampai ke sana. Informasi tersebut tentu saja tidak boleh mereka abaikan begitu saja. Maka dari itu, Matt dan Gary bersedia pergi ke Pine Gap untuk mencari tahu apa sebenarnya rainfall tersebut. Singkat cerita, proses evakuasi pun dimulai. Matt dan Gary akan menumpang kendaraan rombongan. Sebelum nantinya mereka turun di perbatasan lalu melanjutkan perjalanan ke Pine Gap menggunakan hewan tunggangan asli planet Grey yang disebut dengan Fox. Convoy! Bumpy out there. Let's look out for each other. Perjalanan ini tentunya nggak mudah, karena di luar kapal induk pasukan alien datang mengepung. Pasukan tempur udara pun dikerahkan untuk mengawal rombongan para penyintas. Mereka dipimpin pilot tempur bernama Kolonel Robin, yang merupakan kekasih dari Dennis, setelah Peter melarang Dennis dan Bella berpacaran di film pertamanya. Lalu di tengah perjalanan, Matt dikejutkan keberadaan Marcus yang diam-diam menyelinap kendaraan mereka. Nah, sekedar mengingatkan, Marcus ini adalah adik laki-laki dari Amelia, yang di film pertamanya kurang mendapat peran penting. Tak lama berselang, sebuah bom alien dijatuhkan, menghancurkan kota Sydney dalam sekejap. Beruntung, rombongan para penyintas sudah cukup jauh meninggalkan perbatasan. Singkat cerita, Matt, Gary bersama Marcus melanjutkan perjalanan menggunakan Fox sambil menghindari wilayah-wilayah yang sudah dikuasai alien Grey. Sampai di suatu tempat, Marcus bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan planet Grey? Gary menjawab tidak tahu, karena ia tumbuh dalam pengembaraan luar angkasa, pergi dari satu planet ke planet lain sebelum mencapai bumi. Dan selama perjalanan, sebagian besar alien Grey tidur di dalam cryosleep. Meski begitu, berdasar buku yang ia baca, keadaan planetnya mungkin mirip seperti wilayah yang dikuasai alien Grey saat ini. Sampai pangkalan militer, Komandan Hayes memerintahkan anak buahnya mengarantina penyintas alien Grey untuk pemeriksaan. Abraham merasa pihak militer terlalu berlebihan, apalagi sebagian besar dari mereka hanyalah wanita dan anak-anak. Hal tersebut sempat membuat Amelia dan Komandan Hayes berselisih paham. Sejauh ini, alien Grey sudah membantu manusia melawan alien musuh, bahkan berbagi teknologi yang tentunya memperkuat militer. Jadi nggak seharusnya mereka itu diperlakukan seperti penjahat. Hayes selalu berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena pemeriksaan itu hanyalah protokol standar serta dijamin keamanannya. Setelah itu, Hayes menunjukkan pesawat tempur terbaru militer, hasil pengembangan ilmuwan menggunakan teknologi alien. Meski ia membenci alien Grey, tapi Hayes mengakui teknologi alien jauh lebih hebat dibanding apa yang mereka punya. Sementara di tempat lain, Matt, Gary, dan Marcus mendapati sekelompok manusia dikejar-kejar pasukan elit alien Grey. Matt lalu meminta Gary menjauhkan Fox, karena ia berniat merebut pesawat tempur alien untuk menolong mereka. Meski sebenarnya Gary itu nggak setuju, karena Fox sangat berguna dalam keadaan terdesak. Singkat cerita, Gary mendatangi alien itu untuk mengalihkan perhatian.
Namun setelah Gary dan Marcus naik ke pesawat, Gary malah meninggalkan Matt yang memaksanya bertempur di atas salah satu pesawat alien. Nah, meski Matt berhasil menjatuhkan pesawat tersebut, Kelly bukan lawan yang bisa dibayuan. Tapi untungnya Fogg datang membantu Matt mengalahkan Kelly. Dan ternyata Gary sengaja meninggalkannya untuk memperlihatkan bahwa Fogg sangat berguna bagi mereka. Kelly of these craft are searching for rainfall. Kembali ke pangkalan, Hayes tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya. Sebuah mimpi yang mengingatkannya akan kehilangan istrinya karena dibunuh alien. Sejak saat itulah Hayes bertekad akan membasmi para alien tersebut bagaimanapun caranya. Tidak peduli mereka itu sekutu atau bukan. Malam itu, ketiga jagoan kita beristirahat di sebuah lembah. Terlihat Gary asik membaca buku untuk mempelajari kehidupan manusia. Di antara yang lain, Gary ini cukup berpengalaman, memiliki keingintahuan yang besar serta bersahabat baik dengan Amelia, sosok manusia yang menyadarkannya bahwa peperangan tidak selamanya menyelesaikan masalah. Meskipun sampai detik ini tidak ada yang tahu latar belakang Gary yang sebenarnya. Just give it a rest, will you? That is for you. Roasted and ground cocoa seeds, typically sweetened and eaten. Now what? Select. Tiba-tiba mereka dikejutkan raungan suara Zilik, seekor monster mirip laba-laba raksasa yang merupakan predator buas dari planet Grey. Hal tersebut membuat Matt heran, untuk apa mereka membawa monster buas seperti itu ke bumi. Gary beralasan mereka membawa semua yang tersisa dari planet Grey untuk melestarikannya. Dan celakanya, di tengah serangan monster tersebut, keberadaan mereka diketahui Kelly dan memaksa Gary terlibat adu kejantanan dengannya. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba sesuatu menghancurkan monster tersebut, yang ternyata Peter dan Bella adalah sosok di balik serangan tersebut. Nah, saat perhatian Kelly teralihkan, Gary dengan segera menusuknya hingga tewas. Setelah itu, Peter membawa 3 jagoan kita ke pemukiman mereka di area pegunungan. Rainfall. Serengga. So here we are now. Secret mission. Peter dan keluarganya sengaja tinggal di tempat terpencil ini bersama puluhan warga lainnya demi menghindari konflik dengan alien. Secret mission? What kind of secret mission? How is she? I am assisting Matthew on our mission. Gary lalu bertanya, apakah benar Peter pernah membunuh salah satu dari mereka? Ia pernah mendengarnya dari Amelia. Peter membenarkan, namun ia sangat menyesalinya karena saat itu keluarganya belum ditemukan. Di lain sisi, Peter balik bertanya, kenapa Amelia mau berteman dengannya setelah apa yang bangsanya lakukan di bumi? Amelia, the human. Gary menjawab, Amelia berbeda dengan yang lainnya. Dia bisa menerima perbedaan bahkan memaafkan dirinya. Nah, dari situlah Peter mengetahui alien Grey ini sebenarnya mirip seperti manusia, bisa sangat sensitif dan peka terhadap situasi yang terjadi. Out of respect for our neighbors. We're here for the alien, Peter. String him up! Namun tiba-tiba mereka dikejutkan kedatangan para warga yang memasak Peter menyerahkan Gary untuk dieksekusi. Beruntung sebelum warga mengejarnya sampai babak belur, Matt melepaskan tembakan agar warga melepaskannya. Let him go. Kembali ke pangkalan, Amelia merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Lalu meminta Dennis mengambil kartu akses milik Robin untuk mencari tahu bagaimana nasib para alien Grey yang ditahan di ruang karantina. Masuk ke dalam, Amelia melewati sebuah laboratorium rahasia
lalu mendapati bahwa militer diam-diam memproduksi senjata biologi yang dikembangkan dari senjata alien. Just go get Abraham. Amelia lantas melaporkan temuan itu kepada Dennis agar segera memberitahukannya kepada Abraham. Namun sialnya, seorang ilmuwan memergokinya. Karena panik, Amelia berusaha kabur, tapi ia malah tersesat yang justru mengarahkannya ke sebuah lorong di mana para warga alien berada. Tempat tersebut tidak terlihat seperti tempat peristirahatan, tapi lebih mirip seperti sel tahanan. Dan benar saja, ketika Amelia memeriksa pintu demi pintu, ia mendapati para alien dikurung dalam keadaan memprihatinkan. Bahkan ada yang disiksa hingga tewas. Amelia! Nah, ketika Amelia hendak membebaskan keluarga Gary yang juga dikurung, tentara militer menangkapnya lalu membawanya ke hadapan Hayes. Dan beruntungnya, ketika Hayes hendak mempenjarakan Amelia di ruang bawah tanah, Abraham datang menolongnya. Amelia lantas memberitahu bahwa di penjara bawah tanah ada ratusan bangsa Grey dikurung bahkan disiksa tentara hingga tewas. Selain itu, Hayes juga mengembangkan senjata biologi alien yang akan ia gunakan untuk melawan alien Grey itu sendiri. Listen to me! Abraham lantas memperingatkan Hayes, senjata itu justru akan menghancurkan bumi dan manusia. Akan tetapi, Hayes menolak gagasan tersebut. Baginya, alien tetaplah alien. Bumi adalah milik manusia dan tidak ada siapapun yang boleh mengganggunya. Perbedaan pendapat itu membuat kelompok Hayes dan Abraham saling menodongkan senjata. Hayes menyebut meski Abraham adalah mantan jenderal, tapi dirinya tidak memiliki otoritas di pangkalan ini. Mendengar keributan itu, Wesek dan pasukan militernya datang melerai dan lebih berpihak pada Amelia karena misi Hayes dianggap membahayakan umat manusia. Nah, di saat yang sama, pasukan alien Grey dalam jumlah yang besar datang mengepung pangkalan militer. Setelah mereka menembakkan beberapa tembakan peringatan, mereka meminta seorang manusia yang bernama Amelia keluar dari pangkalan untuk menghadap salah satu tetua dari alien Grey atau sebut saja Ratu Alien. Jika tidak, mereka akan membinasakan manusia. Singkat cerita, Amelia bersama Abraham keluar menemui sang ratu, dikawal pasukan militer yang berjaga di belakang mereka. Amelia the human. Dalam pertemuan itu, sang ratu memuji Amelia karena berani meninggalkan bentengnya. Menurutnya, Amelia sangat layak menjadi pemimpin manusia. Banyak dari rasnya berkhianat atas nama Amelia. Mereka datang ke sini karena dunia mereka telah hancur dan berniat memulai peradaban dari awal. Amelia berkata, apa yang mereka inginkan hanyalah perdamaian, karena miliaran manusia tak bersalah meninggal dalam invasi ini. Jika perang ini terus berlanjut, maka tidak akan ada lagi planet untuk berbagi. Sang ratu menyebut ras manusia adalah kecelakaan evolusioner, dan sang ratu tidak berkomitmen berdamai dengan manusia lalu membunuh Abraham sebagai peringatan. Pertempuran pun terjadi di antara kedua kubu. Amelia lantas kembali ke pangkalan, sementara Hayes memanfaatkan situasi kacau ini untuk mengambil alih komando. Setelah itu, Hayes mengerahkan skuadron udara untuk menembakkan senjata biologis ke arah pesawat induk alien. Sementara di tempat lain, Matt, Gary, dan Marcus ditemani Bella dan Peter akhirnya sampai Pine Gap. Tempat tersebut ternyata hanya dijaga seorang pria bernama Bud yang merupakan agen pemerintah Amerika, serta seekor alien berkumis bernama Steve. How you doing, honey? Huh? Nah, melihat rombongan manusia datang bersama alien Grey, Bud langsung mengetahui bahwa mereka mencari sesuatu yang dirahasiakan pemerintah, yaitu Rainfall. Stop. Setelah itu, Bud membawa mereka ke sebuah ruangan di mana Rainfall disimpan, yang ternyata Rainfall merupakan kepingan dari asteroid raksasa yang jatuh ke bumi sekitar 65 juta tahun yang lalu, serta memusnahkan hampir seluruh kehidupan saat itu. This is part of their weapon. They space 65 million years ago. Barulah pada tahun 1966, para ilmuwan menemukan benda itu di kedalaman laut, lalu dipindahkan ke tempat ini untuk merahasiakannya dari siapapun.
Nah, jadi faktanya benda itu merupakan senjata dari alien Grey yang mereka kirim 65 juta tahun yang lalu untuk menandai bumi, guna memulai peradaban baru yang disebut Proyek Rainfall. Sir, receiving priority signal from Matt Simmons. Matt lantas menghubungi Hayes untuk mengabarkan bahwa Rainfall sudah ditemukan, serta menjelaskan bahwa benda itu merupakan teknologi alien Grey untuk membentuk kehidupan di bumi. Itulah kenapa Sang Ratu sempat menyebut manusia adalah kegagalan evolusioner. Dan jika mereka sampai mendapatkannya, maka tidak akan ada harapan bagi manusia. We know exactly what rainfall is. It's like a big Mengetahui fakta tersebut, Hayes justru terpikirkan ide cemerlang. Bagaimana jika mereka menyuntikkan senjata biologis ke dalam benda tersebut, lalu membiarkan alien mengambilnya lalu meledakkannya. Dengan begitu, mereka bisa mengakhiri perang ini dengan mudah. Akan tetapi, Matt gak setuju dengan hal tersebut, karena sama saja dengan genosida. Ditambah, sebagian dari mereka adalah sekutu manusia. Tiba-tiba, Gary merusak alat komunikasi karena Hayes sudah bersikap tidak adil. Hal tersebut memicu perkelahian antara Matt dan Gary. Lalu tanpa sengaja, Gary membentur objek tersebut yang kemudian membuat Rainfall menjadi aktif. Melihat hal tersebut, Steve menyadari bahwa Gary ini adalah pasukan elit Kelai. Karena hanya DNA para Kelai dan para petinggi alien saja yang bisa mengaktifkan benda tersebut meski hanya dengan menyentuhnya saja. Fakta itu membuat Matt menuduh Gary adalah mata-mata alien yang langsung dibantah Gary. Meski dirinya adalah prajurit elit, tapi ia sudah mempertaruhkan kehidupannya, bahkan keluarganya, demi membantu manusia mengakhiri perang yang tidak ada gunanya ini. Nah, celakanya, aktifnya benda tersebut membuat pasukan Kelai mengetahui di mana Rainfall disimpan. Bud lalu berkata, satu-satunya cara hanyalah menghancurkannya. Karena berdasar informasi yang ia dapat, para alien itu menghancurkan Sydney dan Amerika dengan senjata itu, yang secara tidak langsung memaksa manusia berkumpul di Blue Mountain. Seandainya alien Grey menggunakan senjata itu untuk menghancurkan bumi, mereka akan hibernasi sampai planet ini kembali pulih. Jadi tidak ada kerugian dari sisi mereka. Karena itu, mereka harus bekerja sama mencegah pasukan elit mendapatkan Rainfall. Sementara pertempuran tidak seimbang antara militer dan alien Grey di pangkalan militer, membuat Wesek dan anak buahnya kewalahan lalu memerintahkan semua prajurit untuk mundur. Karena itu, Hayes meminta pasukan udara segera menargetkan pesawat Indo-alien dengan senjata biologi tersebut. Robin. Di saat yang sama, Amelia dan Dennis berhasil menerobos masuk ruang komunikasi, lalu menghubungi Robin untuk membujuknya agar membatalkan serangan. Jika mereka menembakkan senjata itu, dampaknya bukan hanya kepada alien, tapi juga kepada manusia yang ada di area ledakan. Yang pada akhirnya, Robin pun memutuskan berpihak pada Amelia. Namun, karena mereka melakukan komunikasi pada frekuensi terbuka, Hayes pun mendengar hal tersebut, lalu memerintahkan Komandan Zoro, salah satu prajurit setia Hayes, melepaskan tembakan. Sesaat kemudian, pasukan Wesek menyerbu ruang komando untuk menangkap Hayes dan anak buahnya. Sayangnya, Hayes berhasil kabur lalu masuk laboratorium untuk melepas gas kimia di mana para alien Grey dikurung. Untungnya, Amelia bergerak cepat, menghentikan penyebaran gas tersebut lalu membunuh Hayes di ruangan yang dipenuhi gas beracun. Sementara di Pine Gap, Matt dan yang lainnya tengah menghadapi serbuan pasukan elit. Awalnya, mereka hampir memenangkan pertempuran tersebut. Namun tiba-tiba ruangan bergoncang keras yang disebabkan salah satu kapal Indo-alien menyedot bangunan tersebut ke atas. Di tengah kekacauan tersebut, Bud, Peter, dan Steve berhasil loncat ke bawah. Dan sayangnya, Matt, Gary, Bella, dan Marcus gak sempat menyelamatkan diri dan ikut kesedot pesawat angkasa. Lalu di pangkalan, Amelia bersama yang lain berusaha mengevakuasi alien yang dikurung, serta para penyintas manusia untuk segera meninggalkan pangkalan.
Kemudian di kapal induk Sang Ratu mendapat laporan bahwa manusia telah menggunakan senjata biologis untuk menghancurkan salah satu kapal tempur mereka, yang membuat Sang Ratu menjadi murka lalu membombardir pangkalan militer. Beruntung, Amelia dan para penyintas sudah cukup jauh dari sana, menuju koloni di mana Peter dan yang lainnya tinggal. Peter lantas memberitahu Amelia bahwa Matt, Bella, Gary, dan Marcus adiknya tersedot kapal angkasa alien tanpa tahu apakah mereka berhasil selamat atau tidak. Film ditutup dengan memperlihatkan Ratu Alien bersama pasukan elitnya tengah mempersiapkan rencana invasi berikutnya menggunakan senjata Rainfall yang berhasil mereka dapatkan, dan akhirnya film Occupation Chapter 1 pun selesai. Nah, jika dilihat dari judul tersebut, seharusnya ada sequel atau lanjutan dari film ini. Bahkan, sang sutradara sendiri sempat mengkonfirmasi bahwa Rainfall akan memiliki triloginya sendiri, yang nantinya akan berkisah tentang perjuangan manusia melawan alien Grey. Namun, berdasar pencarian yang Mimin lakukan, sepertinya belum ada tanda-tanda chapter kedua dari film ini dirilis. Mengingat jarak dari film pertama dan kedua sekitar 2 tahun, dan kemungkinan chapter ketiga bisa lebih dari itu. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.